Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Once Official. Oke teman-teman, di sini saya akan menindaklanjuti terkait video live streaming saya tadi sore. Yang ini guys. Nah, jadi video tersebut adalah bantahan saya kepada Bapak Islah Bahrawi terkait tuduhannya kepada Ustadz Abdul Somad. Bahwasanya Bapak Islah Bahrawi ini menuduh Ustadz Abdul Somad memfatwakan bom bunuh diri atau membolehkan bom bunuh diri. Nah, jadi ternyata bukan saya saja yang membantah pernyataan atau tuduhan Bapak Islah Bahrawi kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini pun ada seorang YouTuber yang membantah pernyataan Bapak Islah Bahrawi atau tuduhan Bapak Islah Bahrawi kepada Ustadz Abdul Somad, yaitu Bang Dodi Sefriadi. Nah, sangat luar biasa sekali Bang Dodi Sefriadi ini adalah seorang YouTuber di mana konten-kontennya itu sering mengcounter pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau sering mereaction pernyataan-pernyataan yang menyeleneh, apalagi sering menanggapi orang-orang pembenci Islam, orang-orang yang sangat tidak suka kepada agama Islam. Nah, tadi sore selepas saya melakukan live streaming, Bang Dodi Sefriadi pun mengupload sebuah video di mana isi videonya adalah bantahan dirinya terkait tuduhan Bapak Islah Bahrawi kepada Ustadz Abdul Somad. Coba kita simak dan dengarkan, kita tonton bagaimana bantahan Bang Dodi Sefriadi ini. Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kemarin baru saja terjadi tindakan kejahatan yang sangat melanggar syariat agama Islam, yaitu adanya bom bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang. Sayangnya setiap ada kejahatan semacam ini selalu saja di-framing oleh para pemfitnah, para pembenci agama Islam bahwa itu adalah ajaran Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Dan pembenci Islam yang selalu memframing buruk agama Islam, selalu memframing buruk ulama, itu bukan hanya dari kalangan non-muslim saja, tapi ada orang yang mengaku sebagai muslim tapi kerjanya ya fitnah, mengadu domba, memframing buruk ulama dan agama Islam. Namun memang teman-teman, jangankan di masa ulama sekarang ya, di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada orang-orang munafik. Nah teman-teman, setelah kejadian kejahatan yang kemarin itu, adanya pelaku bom bunuh diri, beredar sebuah video di sosial media di mana Pak Islah Bahrawi memfitnah Ustadz Abdul Somad. Seolah-olah kejahatan tersebut salah satu penyebabnya adalah karena Ustadz Abdul Somad memfatwakan bahwa tindakan kejahatan tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah fitnah yang luar biasa teman-teman ya. Coba kita simak nih videonya. Ini videonya diawali dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang dipotong-potong. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Nah, ini yang dimaksud bukan di Indonesia, tapi ini yang dimaksud adalah di Palestina. Oke, teman-teman sudah tahu semua lah ya. Karena Ustadz Abdul Somad ini udah sekian lama dan berulang-ulang mengklarifikasi hal yang ini. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri, itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Assalamualaikum. Sekali lagi saya tegaskan bahwa konteks yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad ini bukan di Indonesia. Nanti kita simak lebih jauh lagi. Ada ulama yang lain yang mengatakan hal yang sama seperti Ustadz Abdul Somad. Kita simak dulu nih ya videonya Pak Islah Bahrawi yang memfitnah Ustadz Abdul Somad. Adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad. Oke guys, kita bisa dengarkan. Kita minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad. Tuh. Dia menyebut Ustadz Abdul Somad saja tidak memakai ustadz, menandakan dirinya ini sudah tidak menyukai kepada Ustadz Abdul Somad.
tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan jihad. Jangan munafik. Kalau mengaku sebagai Islam harusnya tahu bahwa di Islam itu ada jihad. Tapi tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh penjahat-penjahat yang di Indonesia yang melakukan pengeboman di rumah ibadah non-muslim. Itu bukan jihad. Tapi kenapa digiring seolah-olah yang dilakukan mereka itu adalah ajaran agama Islam? Wah, ini fitnah ini ya. Kita ulang lagi. Syahadiah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Ini fitnah ya. Fitnah ya, sekali lagi ini saya ulang-ulang terus. Ini fitnah teman-teman. Karena yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad itu konteksnya bukan seperti yang di Indonesia. Yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad itu konteksnya adalah Palestina. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang di Palestina, Muslim di sana diperangi oleh orang-orang kafir. Dan hal ini sudah berulang-ulang diklarifikasikan oleh Ustadz Abdul Somad. Media-media besar pun juga sudah memberitakan tentang klarifikasi Ustadz Abdul Somad. Mustahil Pak Islah itu nggak tahu. Ya, mustahil Pak Islah nggak tahu. Dia hanya ingin memfitnah Ustadz Abdul Somad saja. Dan kenyataannya yang mengatakan hal demikian mengenai jihad itu, jihad istishhadiyah, bukan hanya Ustadz Abdul Somad saja. Dalam konteks Palestina ya, Buya Yahya juga pernah menjelaskan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak videonya Buya Yahya ya. Nah, ternyata Buya Yahya pun sama sependapat dengan Ustadz Abdul Somad. Baru tahu saya. Luar biasa Bang Dodi ini, dapat informasinya dan tidak ketinggalan update. Nah, di sini jelas sekali. Judul videonya aja ini namanya, apakah bom bunuh diri di Palestina termasuk jihad? Tanda tanya. Lalu lanjutannya Buya Yahya menjawab. Ini judulnya aja udah jelas ya. Dan ini diupload di channelnya Al-Bahjah TV. Dan video ini sama seperti videonya Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad menjawab pertanyaan jamaah. Di sini juga Buya Yahya menjawab pertanyaan jamaah. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Ustadz Abdul Somad mengutip pernyataan ulama mengenai pernyataan ini, lalu mungkin ada jamaahnya Buya Yahya yang meragukan tentang jawaban Ustadz Abdul Somad, makanya menanyakan kepada Buya Yahya. Mungkin itu yang saya tangkap seperti itu. Jelas ya, kalau konteksnya di Palestina, di mana itu adalah siasat perang, ini dibolehkan berdasarkan ceramah Buya Yahya yang barusan kita dengar. Tapi kalau konteksnya di Indonesia yang nggak ada peperangan kontak senjata, lalu tiba-tiba ngebom rumah ibadah orang lain, ngebom ke kantor kepolisian, ya itu namanya konyol, bukan ajaran agama Islam. Sekarang pertanyaannya, berani nggak Pak Islah berkuar-kuar di sosial media nyerang Buya Yahya seperti dia nyerang Ustadz Abdul Somad? Gak akan berani, langsung disentil sama ormasnya itu. Karena ini udah pernah terjadi juga ya, Eko Kuntadi yang salah sasaran serangan, dia nyerang Ning Imas, itu langsung disentil ya. Akhirnya Eko Kuntadi ini yang seorang buzzer minta maaf. Bahkan berujung Eko Kuntadi ini mengundurkan diri jadi ketua umum tim sukses Ganjaris. Jadi nggak usah munafik lah ya. Kita sampai saat ini bisa dengan aman berislam, beragama Islam, Islam berkembang luas di seluruh dunia. Itu salah satunya karena jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini jihad yang benar, bukan seperti aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia yang seenaknya menghancurkan rumah ibadah orang lain. Itu bukan ajaran Islam teman-teman, itu aliran sesat. Jadi berhati-hatilah teman-teman ya, jangan ikut-ikutan dengan aliran sesat semacam itu, dan jangan juga terframing atau termakan oleh fitnah-fitnah buzzer yang tidak bertanggung jawab, yang kerjanya hanya ya menjelek-jelekan agama Islam. Kenyataannya di Indonesia sendiri pada saat masih terjadi peperangan, ulama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah menfatwakan jihad untuk membela negara kita. Melalui fatwa resolusi jihad itulah salah satu penyebab Indonesia bisa menang, bisa merdeka sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Jadi jangan di framing buruk lah agama Islam ini. Oke teman-teman,
Oke guys, itulah video dari Bang Dodi Sepriyadi, sudah kita tonton bersama-sama. Jadi bukan saya saja ternyata yang membantah pernyataan atau tuduhan Bapak Islah Bahrawi terkait tuduhan dirinya kepada Ustadz Abdul Somad. Nah tadi Bang Dodi pun mengatakan, coba berani nggak Pak Islah Bahrawi ini menyerang kepada Buya Yahya seperti menyerang kepada Ustadz Abdul Somad? Tentunya tidak mau katanya. Nanti akan bernasib sama dengan Eko Kun tadi yang menyerang Ning Imas Fatimatuz Zahra Lirboyo. Jadi sudah saya katakan di live streaming tadi sore bahwasanya Bapak Islah Bahrawi ini sudah didasari atau diawali ketidaksukaan kepada Ustadz Abdul Somad. Kenapa demikian? Karena Ustadz Abdul Somad ini terbilang Ustadz yang berani menyuarakan kebenaran dan berani juga mengkritik pemerintah ketika pemerintah itu sedang berada dalam kekeliruan, sedang berada dalam kesalahan. Maka Ustadz Abdul Somad tidak tanggung-tanggung mengatakan, tidak tanggung-tanggung mengkritik. Maka oleh sebab itu orang-orang seperti Bapak Islah Bahrawi yang pro terhadap pemerintah, yang ketika pemerintahnya dikritik oleh seseorang lalu dia akan menyerang dan tidak menyukai orang tersebut, termasuk Ustadz Abdul Somad. Jadi itulah penyebab Bapak Islah Bahrawi tidak menyukai Ustadz Abdul Somad, bahkan dia sampai berani menyerang dan memfitnah Ustadz Abdul Somad. Semoga orang-orang seperti ini segera bertobat dan tidak lagi memfitnah atau tidak lagi menuduh ustadz-ustadz atau ulama-ulama garis lurus yang sebenarnya tuduhannya itu tidak mendasar, tidak sesuai dengan faktanya. Demikian video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.